yang menjadi problemnya kenapa kemudian lockdown diganti dengan PSBB, karena Indonesia rentang krisis ketika memakai yang namanya sistem lockdown. Karena jika kalian menyukai video ini silahkan like, kemudian tekan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru, tekan lonceng. Mantap bosku. Welcome to my channel. Jadi di video kali ini kita akan mengulas sedikit seputar apa sih itu PSBB. Dan terlebih lagi Indonesia kan sudah menerapkan yang namanya sistem PSBB. Jangan sampai kita sebagai rakyatnya tidak mengetahui apa yang menjadi tujuan kenapa pemerintah membuat suatu kebijakan, contohnya ya PSBB tadi. Tapi sebelum kita lanjut, alangkah baiknya teman-teman mensubscribe channel ini agar tetap berkembang dan berkarya. Gue hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Jadi langsung saja tanpa berbasa-basi lagi, kita masuk dalam pembahasan. Jadi di video ini saya akan menampilkan sebuah video pendek yang menjelaskan tentang apa sih makna dari PSBB. Sebelum itu gue hitung lagi ya. 1, 2, 3. PSBB adalah singkatan dari pembatasan sosial berskala besar. Peraturan yang ditertibkan Kementerian Kesehatan atau Kemenses dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 agar bisa segera dilaksanakan di berbagai daerah. Aturan PSBB tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi dalam keterangan tertulisnya mengatakan, PSBB melingkupi pembatasan sejumlah kegiatan penduduk tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19. Pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, dan pembatasan moda transportasi, pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertanahan dan keamanan. Kriteria wilayah yang menerapkan PSBB adalah memiliki peningkatan jumlah kasus dan kematian akibat penyakit COVID-19 secara signifikan dan cepat serta memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Permenkes itu menjelaskan, sekolah dan tempat kerja diliburkan kecuali kantor dan instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. Kalian sudah tahu kan secara gambaran kecil mengenai seperti apa itu PSBB. Setelah melihat dan menyimak video yang saya tampilkan tadi. Terlebih lagi kan PSBB itu pertama kali diusulkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yang dimana beliau berorientasi menanggulangi pengurangan pandemi COVID-19. Kemudian PSBB itu juga sudah tertuang dalam PP nomor 21 tahun 2020. Nah, serta mengikut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020. Nah, artinya apa guys? Bahwa yang melatar belakangi atau yang menjadi tujuan utama kenapa kemudian Indonesia menerapkan yang namanya sistem PSBB itu ya karena untuk menanggulangi atau mengurangi penularan pandemi COVID-19. Serta harus kita juga ketahui bahwa sebelum Indonesia menerapkan yang namanya sistem PSBB itu dia memakai sistem lockdown.
Cuman yang menjadi problemnya kenapa kemudian lockdown diganti dengan PSBB, karena Indonesia rentang krisis ketika memakai yang namanya sistem lockdown. Karena lockdown berbicara tentang bagaimana seseorang dibatasi untuk bekerja maupun beraktivitas segala macam. Nah, makanya diganti dengan PSBB, karena PSBB itu hanya berbicara tentang bagaimana kita menjaga jarak dan aktivitas itu tetap dapat dilaksanakan. Kalau salah mohon dikoreksi di kolom komentar. Sedangkan yang menjadi pertanyaan kita pada hari ini, apakah sistem PSBB itu sudah efektif untuk mengurangi penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia? Jadi, pasca penerapan PSBB yang pertama kali diselenggarakan itu pada tanggal 10 April 2020 oleh Provinsi DKI Jakarta. Lalu kemudian mengikut 17 provinsi lainnya untuk ikut menerapkan yang namanya sistem PSBB. Dan menurut data statistik yang ada oleh Kemenkes RI bahwa 17-25 ribu yang sudah terkonfirmasi yang positif corona. Bahkan menurut presentasi per hari itu bahwa penularan atau peningkatan virus corona itu sampai ratusan. Nah, artinya apa? Bahwa kita bisa petakan apakah pemerintah yang tak sanggup menanggulangi pandemi COVID-19 ataukah masyarakat yang tak bisa menaati aturan PSBB tersebut. Nah, silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Terakhir, pesan saya, ketika kita ingin mencapai sesuatu yang maksimal, kita butuh yang namanya saling memperhatikan dan saling mendengar. Terlebih lagi, ya di situasi saat ini sedang memperjuangkan atau menghadapi pandemi virus corona. Nah, dan mudah-mudahan badai ini cepat berlalu agar kita mampu menjalankan aktivitas secara normal lagi. Baik, mungkin di video kali ini sampai di sini pembahasan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga Tuhan mempertemukan kita kembali. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.